Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Ibu minta waktu untuk kalian untuk penjelasan program ini? Karena banyak yang harus kalian siapkan, baik dari segi pengetahuan maupun kalian evaluasi lagi apa tindakan-tindakan kira-kira yang kalian perlu pendalam sebelum masuk ke praktek klinik. Karena kalian akan praktek klinik nanti di puskesmas dan di ruang ruang maternitas ya. Nah, praktik klinik ini 2 SKS ya, 2 SKS dan CPMK, karena kalian udah terbiasa dengan istilah CPMK dan sub CPMK ya, maka CPMK yang dibebankan mata kuliah ini adalah ada 6, sama dengan waktu kalian maternitas 1, yaitu ibu hamil dan komplikasi, ibu bersalin dengan komplikasi, ibu postpartum dengan komplikasi, BBL normal dan BBL dengan komplikasi, kemudian ibu dengan gangguan sistem reproduksi dan pelayanan KB. Nah, ini adalah metode pembelajarannya. Ada penugasan, pre, post, kompren, side teaching, dan soca seperti biasa. Ini adalah responsi nanti untuk kasus yang kalian ambil. Nah, kehadiran harus 100%, kompetensi yang dicapai harus 90%, dan sikap baik, nilai sikap baik nanti berapa minimal. Sekarang kita bukan 3,25 lagi, 3,3 ya minimal lulus. Nah, timnya Oke. Nah, ini adalah kriteria dan bobot penilaian. Nanti Anda akan diminta membuat laporan pendahuluan itu 3, bobot SKS-nya adalah 15%, laporan ASKEP lengkap itu hanya 2, bobotnya 10%, resum kasus case report itu ada 3, bobotnya 10%, responsi SOCA ya, analisis, kemampuan analisis kalian 2 kali, itu bobotnya 10%, tindakan atau capaian prosedur itu 35%, ujian praktek atau observasi keterampilan klinis kalian itu 2 kali, yaitu 10% nilainya, dan sikap itu hanya dinilai 2 kali masing-masing pada waktu Anda dinas di puskesmas dan di rumah sakit itu nilainya 10%. Nah, ini total 100%. Ya. Nah, pembimbing sekarang kami tinggal berempat, yaitu karena Bu Rita sudah pindah ke UPN, jadi kami tinggal berempat, saya, Bu Juwita, Bu Yuli, dan Ibu Sapdewi. Sangat minimal sekali. Nah, kemudian kita masuk ke capaian setiap sub CPMK. Nah, kalau udah sampai sini, Ibu langsung aja ke buku panduan logbook, karena ini menceritakan apa yang harus kalian capai nantinya. Ya, nah ini panduan praktek. Nah, dalam mata ajar ini kami udah berbagi diri per sub CPMK. Contohnya sub CPMK 01 tadi adalah tentang ibu hamil, itu menjadi tanggung jawab dari Ibu Yuli Mulyanti. Sedangkan saya bertanggung jawab pada 2 sub CPMK, yaitu CPMK 02 dan sub CPMK 04 ya. Oke, kita sub CPMK aja dulu, baru ke kelompok ya. Nah, ini sub CPMK 01 mampu melakukan asuhan keperawatan pada ibu hamil normal dan komplikasi. Penanggung jawabnya adalah Ibu Yuli Mulyanti. Jadi kalian mencapai sub CPMK ini bisa di 2 tempat, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, mana yang ketemu kasusnya sesuai dengan yang diminta. Jadi untuk sub CPMK 01 ini yang harus kalian lakukan pertama adalah membuat LP. Nah, LP yang pertama ini adalah tentang asuhan perawatan ibu hamil. Nah, dengan pendekatan apa kira-kira pengkajian yang spesifik pada ibu hamil, SDKI, diagnosa keperawatan
apa, intervensi keperawatan apa, dan tujuan serta kriteria hasil apa itu ada dalam laporan pendahuluan kalian. Jadi kalau kalian dinasnya nanti pertama dapatnya di rumah sakit, mungkin bukan ini, karena ini nanti kalian capainya adalah di puskesmas banyaknya ibu hamil ini. Jadi waktu dinas praktek pertama kali di puskesmas berarti ini yang kalian buat terlebih dahulu RP tentang ini. Jadi kami tidak minta kalian membuat askep lengkap pengkajian ibu hamil sampai dengan evaluasi tindakan, enggak. Yang kami minta nanti kalian membuat case report kasus antenatal. Kalian cari kasus antenatal di poliklinik kah atau di rumah sakit kah, tapi komplikasi kehamilan. Ya, bisa kehamilan dengan hipertensi, kehamilan pasca seksio sesaria, kehamilan kembar dan lainnya. Nah, kalian buat case report-nya ya. Case report itu lebih simpel dia, lebih singkat, dia hanya sampai intervensi aja. Jadi resum kasusnya juga singkat, tapi tentunya fokus pada ibu hamil, yang penting pada ibu hamil. Nah, ini nilainya 5%. Ya, case report ini nanti kalian buat pathoflow-nya gimana. Ini di case report. Jadi pathoflow yang paling penting adanya di case report. Nah, kemudian tindakan keperawatan pada antenatal care yang bobotnya 4, yang levelnya 4, minimal kalian dapat 3 prosedur. Ya, 3 prosedur tuh nilainya 3. Apa aja prosedurnya nanti ada sebentar. Nah, kemudian kalian melakukan DOPS atau ujian keterampilan pemeriksaan fisik ibu hamil. Jadi kalian tahu, kalian dinas di puskesmas targetnya apa aja. Pertama, oh ya saya harus buat LP. Kedua, saya harus membuat case report. Ketiga, ada prosedur yang harus saya capai. Dan keempat, Anda harus ujian dengan dosen pembimbing di sana 1 kali. Ya. Nah, bobot keseluruhan ini adalah 20%. Ya. Nah, ini laporan pendahuluan tadi. Anda buat di sini laporan pendahuluan untuk asuhan perawatan DI, SIKI, dan SLKI. Nah, ini case report kasus antenatal, laporan kasus atau komplikasi. Pokoknya yang kira-kira Anda itu baru bukan kehamilan normal, bisa kehamilan pada remaja, kehamilan pada usia tua, ketemu ibu hamil dengan usianya udah 45 tahun hamil, ambil kasusnya. Ya, kemudian buat pathoflow-nya, evidence based practice terkait kasus itu, ya. Nih, Ibu siapkan tempatnya di sini. Kalian menulisnya di sini. Kemudian ini target prosedur yang diminta tadi. Target prosedurnya apa? Melakukan pengkajian ibu hamil. Yang pertama tadi adalah Anda melakukan pemeriksaan, mengkaji pasien, assessment ibu hamil. Apa yang dilaporkan ini aja. Jadi mamanya ketemu ibu hamil, oh iya saya mau ambil nih untuk prosedur nomor 1. Tanya HPHT-nya, HPL-nya Anda hitung langsung kapan HPL-nya, usia kehamilan, taksiran berat janinnya gimana, lila berapa, berat badan berapa, konjungtiva, sudah ada langsung. Anda tulis sini. Tanggal mamanya pas dinas langsung dapat, tulis di sini, minta tanda tangan si I di sana. Kemudian manuver lopot. Ya, Anda minimal dapat 3 karena ini levelnya 4. Nah, umpama dapat kasus 1, Anda tulis report atau ringkasan kasusnya. Langsung aja tulis di sini di mana kalian capai, terus tanda tangan si I-nya apa. Jadi manuver lopot ada 3. Kemudian yang ketiga, fasilitasi interaksi orang tua dan janin. Ini yang Anda lakukan adalah mengedukasi ibu tentang intervensi simulasi janin dalam kandungan. Ya, nah pada siapa kalian lakukan, terus yang simulasi yang diberikan apa, mengajarkan ibu tentang apa, ditulis di sini. Oke, nah ini yang ketiga adalah edukasi persiapan persalinan. Ini Anda lakukan berkelompok di ruang poli. Kalau umpamanya nggak dapat di ini mungkin Anda dapat kalau di Rumah Sakit Bekasi, mungkin di Rumah Sakit Bekasi, atau Anda dapatnya di Poli KIA di Puskesmas. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk
sub CPMK 05. Nah, yang tanda tangan di sini adalah CI di ruangan semua ya. Nah, Anda tulis kalian tempat dilaksanakannya prosedur yang kalian capai di mana, tanggalnya tanggal berapa. Nah, yang tanda tangan di sini adalah CI ruangan. Nah, ini kasus yang kalian yang dilakukan buat ujian, tadi kan dibuat ya ininya, reportnya sedikit. Nah, ini akan ditanyakan pada waktu Anda responsi dengan kami pembimbing institusi. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi kan yang ininya 4 ya, levelnya 4. Nah, ini kalau Anda udah dapat levelnya 4, ternyata Anda dapat kasus ini, Anda lakukan edukasi pendampingan, ini nilai tambah buat Anda. Jadi ini hanya tambahan dari prosedur yang di atas. Anda latih pasiennya senam hamil, ternyata ada senam hamil, Anda ikut di poli, nah Anda dapat. Jadi yang di atas itu Anda capai, kalau bisa yang di bawah ini juga bisa Anda capai. Tapi fokuskan yang atas dulu. Ya, seperti pemisahan DJJ dengan alat Doppler, itu kan banyak Anda capai. Tulis saja capaiannya di sini. Ya. Kemudian bisa tanda-tanda kehamilan, Anda lakukan, buat di sini. Ya, tidak perlu laporkan kasusnya, tapi tetap Anda mencapai prosedur tersebut. Oke. Nah, ini laporan pendahuluan, nilainya pakai ini. Ada nanti yang menilai nanti langsung masukin nilainya di sini. Ya. Kemudian untuk laporan penilaian sikap. Nah, sikap di puskesmas atau di poli diambil. Ya, ini akan diberikan pada CI di puskesmas. Jadi jangan lupa sebelum Anda selesai praktek di sana, form ini diserahkan ke CI di sana, ya. Nah, ini penilaian tindakan ujian tindakannya langsung dinilai di sini oleh CI-nya. Kemudian ini adalah penilaian waktu Anda responsi kasus. Nah, ini penilaian laporan kasus, case report Anda. Nah, ini ada yang belum nih, yaitu penilaian edukasi. Ini nanti Ibu tambahkan nanti sebelum dicetak penilaian edukasi kelompok. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Ibu maaf, tadi saya izin aja, maaf Bu sebelumnya nggak bisa on cam. Ya, berarti untuk praktek klinik yang semester ini itu ada ujian bersama kepala ruangan itu atau enggak ya Bu? Iya, bukan kepala ruangan, CI. Apa iya CI? Ada. Berarti nggak kayak semester lalu ya Ibu ya waktu PKKD? Oh, beda. Jadi waktu dengan di sini nanti umpama Anda praktek di poliklinik, Anda mau ujian tentang nanti Ibu juga akan pembimbing juga akan menjelaskan ke CI, tapi CI ini dengan baca ini dia tahu bahwa Anda ujian pemeriksaan fisik ibu hamil di poli. Ya, jadi cari waktu, umpama Anda dinas berlima, yang dinas di poli hari ini 2 orang. Kalau Anda udah merasa terampil, minta ke CI, Bu, kami ada penilaian pemeriksaan fisik ibu hamil. Ini form penilaiannya. Kasusnya saya sudah dapat. Biasanya dia ngatur waktu. Jadi di awal kontrak dengan pembimbing kalian udah ngasih tahu, Bu, kami ada ujian untuk pemeriksaan fisik ibu hamil. Nah, biasanya fokus pada data-data penting ya, seperti memeriksa konjungtiva, lila, tinggi Leopard 1, 2, 3 sampai 4. Gitu. Ya. Nah, kasusnya itu Anda dokumentasikan kasus yang di ujian itu. Nah, itu nanti yang diresponsikan dengan saya, dengan pembimbing institusi. Dapat nilai responsi kalian. Ada pertanyaan lagi? Nah, nilai yang kalian dapat dikumpulkan di sini nanti. Laporan dapat nilai berapa, responsi nilainya berapa, tindakan keperawatan Anda capai berapa. Yang utama level level 4-nya dapat 3, level 3-nya dapat 2.
tulis. Nah, di sini nilainya ada nanti. Nah, nanti setelah selesai ujian Anda tahu sub CPMK 01 nilai Anda berapa, berarti aspek ibu hamil. Kalau ternyata nilai Anda capaiannya sedikit, nilai Anda hanya 3, berarti Anda nggak lulus di ibu hamil. Nanti datangi penanggung jawab atau pengampu sub CPMK 01 ini. Bu, nilai saya untuk ibu hamil baru 3, sekian. Saya mau menaikkan nilai saya kira-kira di poin apa yang bisa saya perbaiki. Anda lihat aja di sini. Apakah di laporannya yang kurang, apa responsinya Anda nggak bisa jawab pertanyaan, atau capaian prosedurnya masih kurang. Kalau capaian prosedurnya masih kurang, mungkin masih ada kesempatan pada periode berikutnya Anda baru dinas di puskesmas. Ternyata periode berikutnya Anda di rumah sakit, cari di mana Anda bisa mendapatkan prosedur yang masih kurang tadi. Oke, ada pertanyaan? Jadi ada 4 aspek, 5 aspek ya. Nilai, kalau prosedur kan kalau nilai kan dinilai langsung oleh CI Anda waktu di poli atau waktu Anda dinas di RB. Jadi di puskesmas itu Anda bisa dinas di poli pagi, atau Anda dinas di poli 2 hari, 4 hari di kamar bersalin. Atau 3 hari di poli, 3 hari di kamar bersalin. Carilah capaiannya. Yang di poli apa yang Anda capai untuk antenatal. Nanti postnatal, intranatalnya untuk sub CPMK 03 gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah paham belum sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk sub CPMK 02, mampu melakukan asuhan perawatan pada ibu bersalin normal dan komplikasi. Sub CPMK 04 mampu melakukan asuhan perawatan pada bayi baru lahir, nggak pakai pasien, pada bayi baru lahir dan komplikasi. Ya, nah ini capaiannya apa aja yang harus Anda lakukan. Pertama LP, ya, LP membuat dan membuat partograf di sini, ya. Jadi Anda buat LP tentang bagaimana membuat partograf, terus nanti waktu Anda dinas di kamar bersalin, Anda cari data tentang kemajuan persalinan kala 1. Masukkan ke lembar partograf. Di bawah ini Ibu sudah siapkan lembar partografnya. Tuh, ya. Ini kan LP Anda nih, ya. Cara membuat partograf, apa aja yang dinilai, apa aja yang dimasukkan ke lembar partograf, kapan lembar partograf itu dibuat. Nah, setelah itu cari pasien, ya. Jadi Anda nggak dikejar untuk harus menolong partus, tidak. Nah, cari pasien kala 1, ambil kasusnya. Jam sekian dia pembukaan 4, DJJ-nya berapa, ketubannya bagaimana, tinggi fundus uteri berapa. Ini sini ada di sini semua, masukkan. Ya, kemajuan. Nah, setelah itu Anda masukkan sini data yang Anda dapat tadi. Ya, di sini. Nah, ambil juga datanya setelah dia pulang, setelah selesai dia, isi ini apa yang Anda dapatkan pada pasien. Nah, kemudian ini adalah case report, ya, laporan kasus intranatal. Jadi Anda bisa ambil, oh saya mau ambil pasien intranatal kala 1 boleh, kala 2 boleh, salah satu aja. Tapi yang menurut kalian itu bisa kalian bercerita gitu, membuat patoflow-nya dan cari salah satu hasil penelitian terkait dengan ini apa. Seperti contohnya manajemen nyeri. Anda dapat kasus pasien dengan diberikan induksi persalinan, diberikan oksitosin. Anda buat apa itu oksitosin, terus bagaimana kaitannya untuk meningkatkan kemajuan persalinan, laporkan. Pasiennya apa, dapat oksitosinnya berapa, terus gambarannya setelah dia mendapatkan oksitosin apa. Nah, Anda cari hasil penelitian terkait dengan pemberian oksitosin pada saat intranatal. Nih, Ibu siapkan. Ya, nah ini laporan pendahuluan bayi baru lahir. Jadi di intranatal Anda capaiannya hanya ini aja, 2%, 5% kan. Nah, ini
bayi baru lahir, pelayanan neonatal esensial, kan udah tahu apa itu pelayanan neonatal esensial, apa aja yang dilakukan gitu. Kemudian itu LP-nya. Nah, ini capaian prosedurnya ya. Mamanya Anda akan melakukan ketemu ibu komplikasi kehamilan, kan banyak tuh, ada tuh di rumah sakit, nanti Anda bisa dapat. Jadi jangan berharap ini bisa selesai langsung di mana? Ya. Ya, sini sebentar. Sama waktu itu gorengan juga ya, Bu? Yang ibu ngambil buru-buru 6.000 kalau nggak salah. Ribu ya, Bu, nanti ya. Oke, ya. Jadi umpamanya kalian pas dinas di IGD Ponek ya, IGD Ponek ketemu pasien dengan PEB atau preeklamsi berat, dapat pasien MGSO4. Nah, ambil itu kasus MGSO4. Ambil kasusnya, dapat berapa gram dia, apakah dosis pemeliharaan, dosis emergensi atau dosis apa, ditulis, laporkan ya. Ini yang nanti kalian laporkan untuk pemberian MGSO4. Karena ini levelnya 4 ya. Jadi harus cari, umpamanya pasien Anda habis dinas di ruang nifas, ada pasien dengan post operasi, pas dilihat impulsnya kok ada dapat MGSO4 ya, karena selama pasien itu mendapatkan MGSO4 berarti pasien ini dalam penanganan hipertensi waktu baik dia sebelum melahirkan maupun sesudah melahirkan. Nah, itu bisa kalian ambil sebagai kasus ya. Kemudian edukasi terapi skin to skin. Nah, ini bisa kalian capai waktu kalian praktek di poli. Kenapa? Bisa jelaskan ke ibu apa itu praktek terapi skin to skin. Artinya inisiasi menyusui ini Anda jelaskan pada ibu, Anda edukasi ibunya. Atau kalian pas dapat ada pasien partus di kamar bersalin, kalian bisa bilang, Mbak, boleh nggak nanti saya bantu ibunya untuk IMD? Nah, kalian selama proses skala 1, kalian udah jelaskan ke ibunya apa itu edukasi terapi skin to skin. Nah, begitu nanti ibunya udah lahiran, udah dipotong tali pusatnya, kalian bisa langsung lakukan IMD, dapat pasiennya. Ya. Oke, kemudian manajemen nyeri persalinan. Nah, ini banyak, kalian mungkin nggak dapat menolong pasien kala 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Kalian ambil aja prosedur apa yang harus kalian capai. Manajemen nyeri persalinan, ya udah ambil apa yang kalian lakukan. Pasien pembukaan 6 cm, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, kekuatannya 40 detik umpamanya. Saya akan melakukan terapi untuk effluence untuk mengurangi nyeri. Nah, lakukan terapi effluence. Apalagi yang kalian lakukan? Pengaturan nafas. Nah, cari pengaturan nafas pada fase aktif itu gimana tekniknya, ajarin pasiennya, laporkan. Gitu. Nah, ini ada pelayanan neonatal esensial, bayi yang sudah lahir, potong tali pusatnya, selesai IMD, Anda ambil. Bu, biar saya memberikan salep matanya, fitkanya, kan udah belajar di lab. Ya. Nah, ini tercapai. Pemeriksaan fisik. Nah, bayi baru lahir ini bisa Anda periksa. Atau Anda nggak dapat di kamar bersalin, di ruang nifas ada bayi, periksa bayinya. Anda jadi tahu bagaimana mengukur lingkar kepala bayi. Bagaimana Apgar skor, seperti apa sih Apgar skor bayi. Tanya Apgar skornya berapa waktu dia lahir. Berat badan berapa, panjang badan berapa, lingkar kepala berapa, lingkar dada, dan lingkar abdomen. Nah, refleks apa aja yang Anda periksa pada pasien, hasilnya apa. Ya, oke. Ini lakukan 2 kali untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah ini yang level 3. Nah, yang atas sudah tercapai, baru Anda fokus ke yang level 3. Karena nilai ini lebih tinggi. Kalau Anda dapat ini semua, nilai ini lebih tinggi daripada yang ini. Ini level 3.
Oke. Nah ini form penilaian tadi ada laporan pendahuluannya. Nah nilainya ada di sini. Terus apalagi? Ini ada 2 nanti dihilangkan 1. Ada 2 karena 1 untuk bayi, 1 untuk intranatal. Ini penilaian laporan kasus case report untuk yang intranatal. Ya. Nah, ini capaian kalian ya. Nilai untuk LP berapa, tindakan untuk intranatal berapa, case report untuk intranatal berapa, laporan pendahuluan untuk BBL berapa, tindakan yang Anda capai untuk BBL berapa nilainya. Total semuanya 2 sub CPMK ini 25%. Jadi tempat pencapaiannya bisa beda. Ini bisa Anda capai di RB, tapi yang ini Anda dapatnya di rumah sakit nggak masalah. Jadi Anda tidak berfokus bahwa di puskesmas yang dicapai adalah tentang ibu hamil dan intranatal. Nggak selalu. Kalau Anda nggak capai di puskesmas ya nggak apa-apa. Anda bisa capainya nanti di rumah sakit. Kan dinasnya 2 minggu. Nah, ini sub CPMK 03. Nah, nilainya bobotnya paling besar nih. Sub CPMK 03 ini karena prosedurnya juga paling banyak. Apa yang akan Anda lakukan di sini? Yaitu pertama membuat laporan pendahuluan tentang apa? Cukup tentang discharge planning. Apa itu discharge planning pada ibu postpartum? Nggak usah asuhannya. Oh ya, ini asuhan lengkap ya. Asuhan lengkap, sorry. Ini yang diminta asuhan lengkap pada pasien postpartum normal. Ya, kalau nggak ada postpartum normal juga ini juga boleh yang SC. Ya, jadi tadi kan nggak minta ASCAP lengkap. Nah, di sini ASCAP lengkapnya diminta. Nilainya 5. Terus kemudian SOCA ada, yaitu responsi karena kalian ujian di sini ujian pemeriksaan fisik pada apapun yang ada, bisa perawatan perineum, bisa pemeriksaan fisik dengan Babelhe atau yang lainnya, terserah apa yang kasus yang ada nanti. Jadi untuk di postpartum Anda membuat laporan pendahuluan, kemudian kasus apa? Ini bukan LP ya, ini bukan LP ya. Laporan kasus, laporan ASKEP lengkap ya. Oke, benar. Laporan ASKEP lengkap. Ini bukan LP. Terus kemudian responsi, kemudian tindakan, capaian tindakan Anda untuk postpartum, kemudian ini ujian ya. Nah, case report nggak ada di sini ya. Case report nggak ada. Case report adanya di atas aja tadi. Karena di sini Anda membuat laporan ASKEP lengkap. Jadi ada berapa poin? Ada 4 poin yang Anda lakukan di sini. Bobotnya berapa? 25 tambah 30%. 5% adalah untuk sikap. Jadi sikap dinilainya di 2 tempat. Di poli sama di ruang postpartum. Nah, ini adalah laporan ASKEP, pengkajiannya dengan pendekatan Babelhi. Ini diagnosa keperawatan, ya. Kemudian ini ada rencana tindakan nih kasus sebenarnya, terus kemudian ini adalah tindakan yang dilakukan dan evaluasinya. Nah, ini adalah capaian target. Nah, yang level 4 itu adalah pertama, dukungan ambulasi dan mobilisasi pasca salin. Apa yang Anda lakukan? Pasien habis seksio sesaria, baru 1 jam yang lalu, terus kemudian Anda periksa, Anda mampu dia miki, kemudian sampai dia duduk, sampai dia kamar mandi. Nah, ini Anda laporkan. Edukasi kebutuhan dasar ibu pasca salin. Apa yang Anda lakukan? Untuk buang air besarnya, BAK dan lainnya Anda ajarkan. Ya, edukasi keluarga. Apa yang Anda lakukan? Anda edukasi pada keluarga. Ya. Topik edukasinya apa? Bisa bentuknya adalah bagaimana membantu ibu agar bisa menyusui, membantu ibu supaya ASINya banyak keluar, apa yang dilakukan oleh keluarga. Nah, kemudian Anda lakukan edukasi perawatan bayi baru lahir ya pada anggota keluarga atau pada ibu, apa yang Anda lakukan. Banyak edukasi di postpartum ini. Terus perawatan perineum pasca salin ya.
Nah, gimana merawat perineum pasca kawin? Apa yang harus dilakukan oleh ibu di rumah? Ya, kemudian sampai pemeriksaan reda. Nah, ini Anda identifikasi kemampuan ibu merawat bayi, kaji ibunya, sejauh mana dia mampu, apa yang dia tidak bisa, terus kemudian Anda cukup sampai mengidentifikasi aja. Kemudian memfasilitasi pemberian ASI, fasilitasi interaksi orang tua dan bayi, bukan janin lagi ya, bayi. Kemudian fasilitasi kebutuhan berkemih, fasilitasi kenyamanan ibu pasca salin, pemeriksaan lokea, pemeriksaan perineum, perawatan vulva, pemantauan tanda hormon sign, edukasi promosi perlekatan saat menyusui. Ini semua harus minimal 6 Anda capai di ruang postpartum. Minimal 6 berarti Anda sudah tercapai nilai batas lulus untuk target tadi yang nilainya 10%. Kalau bisa semua itu lebih baik lagi, nilainya lebih bagus. Nah, kemudian ini banyak sekali prosedurnya ya. Nah, pencapaian target postpartum yang level 3 ini. Ya, level 4-nya banyak, Anda fokus di level 4 aja ya. Level 4 tercapai, nilai Anda udah bagus. Kemudian ini kasus postpartum yang dilakukan untuk ujian pemeriksaan tadi. Kemudian apalagi ya, oke, ini penilaian sikap di postpartum, ini penilaian ujian, dan ini adalah bukan laporan penelusuran, harusnya laporan kasus ya. Ini Ibu ganti nanti laporan kasus. Karena laporan pendahuluan nggak ada di sini, laporan kasus lengkap. Laporan ya. Kemudian ini diganti nanti. Kemudian ini adalah format penilaian laporan kasus. Ini case report kan nggak ada ya. Ini Ibu hilangkan nanti. Case report ini nggak ada di postpartum. Ganti laporan kasus. Nah, ini yang Anda capai untuk di sub CPMK 03. Laporan ASKEP lengkap 5%, responsi kasus ujian 5%, tindakan yang Anda capai atau prosedur yang Anda capai 10%, ujian praktek komprehensif atau DOPS 5%, sikap 5%, total semuanya 30%. Untuk sub CPMK 04. Sekarang sub CPMK 03. Ini sub CPMK 05 dan 06. 05 itu gangguan reproduksi, 06 itu pelayanan keluarga berencana. Nah, apa yang harus dicapai di sini? Pertama, karena case report pasangan usia subur dengan masalah KB bisa Anda cari di puskesmas atau di ruang nifas. Jadi umpama pasien postpartum akan pulang terus Anda lakukan edukasi. Tapi ini individu ya. Kemudian melakukan edukasi per kelompok pada pasangan usia subur, biasanya ini bisa dicapai di ruang nifas ya. Nah, jadi ini nilainya nilai kelompok. Jadi Anda punya nilai kelompok untuk edukasi. Yang tadi adalah di poli dan ini di ruang nifas ya. Nah, capaian berikutnya adalah melakukan ASKEP lengkap pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, bisa keganasan, bisa kelainan sistem organ reproduksi. Buat laporan lengkapnya. Ya, kemudian melaksanakan prosedur ginekologi, nilainya 5% ya. Nah, prosedurnya apa aja ada di sini ya. Ini contohnya pasien aksektor KB ya. Ini kasus yang ada di masyarakat yang case report tadi, di masyarakat atau di poliklinik. Nah, ini adalah laporan edukasi berkelompok tadi, keluarga berencana. SAP-nya
gimana apa aja, terus kemudian dokumentasi, setelah itu jumlah peserta yang hadir, evaluasi berapa yang bertanya, pertanyaannya berapa, dan kemudian gambar Anda waktu melakukan edukasi. Nah, ini adalah target capaian. Nah, identifikasi sindrom premenstrual ini bisa Anda dapatkan kasusnya di Polika, di Puskesmas ya. Kemudian ini ada 2 kasusnya yang harus Anda cari untuk identifikasi sindrom premenstrual. Ini levelnya 4, pemeriksaan payudara. Bisa bentuknya edukasi atau Anda ajarkan pasien memeriksa payudaranya di rumah sakit. Ya, pemeriksaan ini ada 2. Oke, ini yang level 3 untuk KB dan ginek. Ya, level 3. Nah, ini adalah ringkasan kasus kelolaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kurang lebih dalam waktu 2 minggu itu yang akan Anda capai. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Sudah cukup? Sudah cukup jelas apa yang mau dicapai, apa yang harus dilakukan? Karena pendekatannya sekarang udah pendekatan persub JPMK, jadi pendekatan seperti itu. Nah, yang untuk KB dan ginek itu penanggung jawabnya adalah Ibu Suri Juwita. Kalau untuk postpartum itu Ibu Sapdewiani, Ibu hamil Ibu Yuli, sedangkan BBL dan intranatal saya. Jadi Anda setelah penuh logbook sama ininya sama buku panduan itu udah logbook Anda udah penuh, menyerahkannya adalah ke pembimbing. Nah, pembimbingnya siapa, Bu? Nah, kita masuk sekarang ke daftar praktek. Ya, bentar ya. Daftar praktek. Ya, ini. Anda dinas di mana, dapat di mana gitu ya. Nah, ya, ini jadwal praktek ya, perhatikan jadwal praktek klinik di Puskesmas. Anda seminggu di Puskesmas, kita menggunakan 9 Puskesmas. RKI 25 sampai 30 September, tingkat 3A 9 14 Oktober, 3B 23 sampai 28 Oktober. Puskesmas yang digunakan Cipayung, Keramat Jati, Keramat Jati, Pasar Makassar, Pasar Rebo, Ciracas, Jatinegara, Matraman, Durensawit dan Cakung. Ya, ini kelompoknya yang dinas ya. Perhatikan. Nah, ini rumah sakit. Rumah sakit Anda dapatnya RKI itu ini bukan rumah sakit, ini salah. Sorry. Nah, ini rumah sakit. Rumah sakit kita menggunakan rumah sakit RSUD Bekasi, RSUD CAM ini Bekasi, Koja, Jakarta Utara. Ya, kelompoknya tetap kita bagi 9, penempatannya begini. Ya, jadi tingkat 3A yang di rumah sakit RSUD Bekasi itu ada 5 kelompok, sedangkan di Koja hanya 4 kelompok. Terbalik dengan kelas 3 RKI dan 3B. 3 RKI itu di rumah sakit Bekasinya 4 kelompok, sisanya di Koja. Demikian juga dengan kelas 3B. Nah, sekarang kita lihat kelompoknya. Anda kelas 3A di sini ya. Ini kelompoknya tolong dilihat apakah ada namanya yang double. Izin menjawab Ibu, nama saya Elsa Komalasari, double Ibu, di kelompok 7 dan 8. Kelompok 7, 8. Berarti 8-nya yang kita hilangkan. Elsa Komalasari, Elsa. Oke, berarti ini naik, Stefani naik. Ya, oke. Ada lagi?
Jadi nanti logbook yang sudah penuh itu Anda mengumpulkannya kelompok 1, 2, 3 ke saya, ya. 4 dan 5 Ibu Yuli, 6, 7 Ibu Safdewi, 8, 9 Ibu Sri Juwita. Jadi untuk pemenuhan logbook itu kita bimbingnya full. Ketemu dengan saya ya saya yang bimbing, ketemu dengan Bu Yuli yang bimbing. Apapun yang Anda hadapi saat itu mereka yang akan bimbing dan beri nilai. Sedangkan untuk rekap penilaiannya tetap per kelompok. Jadi tanda tangan di daftar kehadiran adalah sesuai pembimbing. Jadi kelompok 1, 2, 3 saya yang tanda tangan gitu. Kelompok 4 dan 5 yang tanda tangan Bu Yuli. Paham nggak sampai di sini? Ini kelas 3A, nih kelas 3B. Ya, dilihat kelas 3B apakah ada yang double juga namanya? Atau namanya nggak ada? Ibu izin masuk saya di kelompok 3 sama di kelompok 8, Ibu. Kelompok 3 dan 8. Siapa namamu? Kori Aina, Ibu. Ah? Kori Aina. Kori. Nah, berarti di sini Kori yang kita hilangin adalah di sini. Nah, ini naik. Ada lagi? Ini akan simpan dan akan kita jadikan ini daftar yang fix untuk kita ini kan ke rumah sakit. Oke, silakan. Sudah dilihat? Aman? Ibu izin masuk, kelas B boleh lihat jadwal yang di puskesmasnya nggak Bu, yang tanggalnya? Kalau di RPS ya Bu ya, yang kontrak waktu itu, di sini kelas B itu yang puskesmas tanggal 9 sampai 14 Ibu. Terbalik ya? Sebentar, saya lihat di ROP ya. Bentar, kita lihat ROP dulu. Soalnya ada perubahan sedikit. Kamu lihatnya di mana? Di RPS ya? Di ROP Ibu, maaf salah. ROP, bentar. ROP. Oke. Ini untuk profesi ya. Sarjana terapan. Nggak lihat di ROP mana ya? Di ROP loh. Tentang jadwal. Ini kan perawatan jiwa.
Kalian lihat di mana ya? Saya lihat di ROP, Ibu. Yang ini? Iya, Ibu. Yang mana? Ini yang Nih, PK Keperawatan Maternitas di ini. 9. Iya, yang Ini tengah, Bu. 3B ya? Kelas B yang tengah. Oh, B yang tengah ya. Oke, ini maternitas ya. Di Iya, sana Ibu. berarti terbalik ya. Keperawatan maternitas kelas B itu 2 sampai dengan 7 Oktober. Cuma maternitas di ininya nggak dihitung ya. Kemudian 9 sampai 14 Oktober maternitas. Oke. Sekarang kita lihat karena saya harus menyesuaikan jadwal yang dibuat oleh Bu Mia karena supaya nggak bentrok dengan kelas lain atau dengan ini yang lain. Bentar ya. Oke. Saya cek lagi. Ini kelas B. Kelas B Anda tanggal 23 9 sampai 14 ya. Oh, terbalik ya. Berikutnya di rumah sakit kelas B 2 sampai 7 ya. 9 14. Oke, terima kasih. Nanti saya recheck dengan jadwal yang dikirim sama Bu Mia ya untuk penempatan. Jadi apakah di puskesmas itu kelas 3B dulu atau kelas 3A dulu gitu ya? Iya, baik, Ibu. Kelas B kan ya? Ya, oke, sip. Kayaknya emang terbalik deh untuk yang puskesmasnya. Ini adalah kelas, ini saya tandakan dulu, tandain dulu. Oke, ada lagi masukan? Ada lagi? Halo? Sudah paham? Ibu izin bertanya, untuk maternitas ini tetap ada ADL-nya juga nggak, Bu? Enggak, ini ADL-nya udah ada di situ. Sudah ada di setiap sub CPMK. Jadi Terus penilaian ADL-nya adalah pencapaian target atau kompetensi Anda untuk prosedur. Ya baik Ibu. Terus untuk logbooknya ini tuh softbook atau hard copy ya, Bu? Soft copy atau hard copy ya, Bu? Hard copy nanti akan dicetak. Oh ya, jadi semua dokumen adanya di logbook ya, nggak ada lagi di kertas-kertas lembar, nggak ada. Jadi kalau kurang catatannya di belakangnya Anda tulis buat tambahan. Jadi nanti dibuat logbooknya itu nggak bolak-balik, belakangnya kosong lembarnya. Jadi bisa di belakangnya masih bisa dipakai untuk dokumentasi. Jadi catatan harian atau kegiatan harian nggak ada. Kegiatan harian Anda adalah sesuai dengan apa capaian target tadi. Adanya di situ. Karena setelah diperhatikan nggak ada maknanya yang kalian buat itu, catatan harian itu. Sekarang catatan harian fokus pada pencapaian target ini aja. Oke? Iya, baik Ibu. Satu lagi, Bu. Untuk Boleh. maternitas ini, shift-nya itu ada berapa ya, Ibu? Tergantung. Karena kalian langsung satu kelas masuk ke CAM, 35 orang gitu ya. Dibagi 2. Jadi ada yang 20 orang di CAM, 20 orang di mana? Sebentar saya lihat dulu jadwalnya. Jadi tergantung ruangan yang ngatur.
kalau ternyata di ruangan itu penuh sekali orang, dia bilang dinas pagi, sore, malam, berarti kalian malam. Tapi kalau seandainya bisa pagi dan siang aja itu lebih baik. Tapi karena keterbatasan ruangan, masalahnya masalah ruangan nih sekarang. Kita nggak bisa minta hanya dinas pagi dan sore ya, buat mahasiswa kami nggak bisa. Karena yang praktek kan bukan Anda sendiri aja kan. Nah, kalian lihat di sini, yang dinas di Rumah Sakit Cami itu 44 ini udah 21 orang. Nah, sedangkan kalian tahu ruang maternitas itu kan poli, ruang postpartum biasanya gabung sama ginek, terus kemudian di ruang IGD. Nah, sebanyak 20 orang kalau dinas pagi sore aja, kalau memungkinkan syukur, kalau nggak mungkin kan mau nggak mau harus dinas malam gitu. Ya, jadi kita terbuka dinas pagi atau dinas malam. Kan kalian udah tingkat 3, katanya kalau tingkat 3 udah boleh dinas malam. Jadi tergantung ruangan. Kalau ruangan bilang, Dek, buat jadwal dinas. Nah, kalian buatnya dinas pagi malam. Tapi kalau udah disodorin, nih jadwal dinas kalian ada malam, ya nggak bisa protes. Paham ya? Halo? Iya Ibu, izin menjawab, paham Ibu. Oke, jadi serahkan pada mereka untuk mengatur. Kalau mereka bilang ada dinas malam, ikutin aja. Ada lagi? Halo? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup ya? Nanti Ibu perbaiki, nanti fixnya nanti Ibu kirim, Ibu langsung langsung ini ke dicetak, nanti kalian bisa ambil. Sudah. Nah, ini kan kalian udah lihat ya targetnya banyak sekali dan banyak sekali yang kalian belum paham. Coba deh mulai deh persiapkan bukan hanya keterampilan tapi juga pengetahuannya. Banyak yang tidak kalian tahu. Ya. Seperti ini, cara merah ASI, cara menyimpan ASI dulu kalian udah pernah bikin leafletnya barangkali. Nah, mungkin dikumpulkan lagi semua. Ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu. Ya. Izin bertanya Ibu, untuk anak laki-laki gimana ya Ibu? Anak laki-laki di poli boleh masuk, kalian hanya nggak boleh. Kamar bersalin yang lalu juga boleh masuk. Orang koas juga ada laki-laki, boleh masuk. Nah, pernah memang ada kejadian di rumah sakit RSUD Bekasi. Itu juga kasus di mana semua tenaga kesehatan laki-laki nggak boleh masuk ruang anak, nggak boleh masuk ruang maternitas. Tapi sekarang udah kembali normal lagi. Jadi Anda masuk ruang nifas boleh, poliklinik boleh, kamar bersalin boleh. Nggak ada masalah selama ini anak mahasiswa laki-laki. Nah, kalau umpamanya memang ada peraturan baru, biasanya kami dari institusi akan diberitahu oleh Diklat sana. Mohon maaf untuk mahasiswa laki-laki kami tidak izinkan masuk ini. Nah, biasanya kami akan mengarahkan Anda ke poli dinas semua, dinas di poli semua. Nggak masalah. Nanti apa yang bisa kalian capai di poli. Gitu. Ya. Ada berapa nih kelas 3A dan 3B anak laki-lakinya? Untuk 3A ada 2 Ibu. B? Untuk 3B ada 5. Ada 5, oke ya. Jadi bisa nanti kalau memang ini, kalau kita kelompokin laki-laki gimana? Jadi jangan sendiri. Ini kamu laki-lakinya sendiri ya? Izin Ibu, iya di kelompok 6. Oke, Ibu kelompokkan kamu kelas 3A ya? Iya Ibu. 3A Galih Trinidad, ya. Yang satu lagi siapa? Dimas Pramudito Ibu. Dimas Pramudito. Saya pindahkan sini, Stefani pindah sini.
Ibu, saya juga Bu sendiri Bu, laki Bu. Di mana? Loh, Dimas? Ini udah 3B. Ibu. Oh, satu-satu dulu ya. Nih, oke, ini udah ya. Jadi Stefani ada? Stefani? Iya, Ibu. Stefani kamu pindah ke kelompok 6, Galih pindah ke kelompok 8 ya, gabung dengan Dimas ya. Sekarang kita lihat kelompok 3B ya. 3B, kamu kelompok berapa yang barusan bicara? Kelompok berapa? Izin Ibu, saya Rifa Fauzan dari kelompok 3. Kelompok 3, rival. Teman yang lain di kelompok berapa? Amar di kelompok mana? Amar nih kelompok 8 ya. Iya Ibu, kelompok 3 saya Bu. Kelompok 3, Fauzan pindah ke kelompok Amar 8, Kori pindah ke kelompok 3. Izin Ibu. Sebentar, satu-satu dulu. Baik Ibu. Oke, dah. Sekarang Amar dan Rival udah satu kelompok, ya. Kita berdua cukup, nggak mesti kelompok berlima langsung. Nah, yang kelompok berikutnya harus bertiga dia di sini. Di mana lagi nih, Faris? Iya Ibu. Ini ada Ridal. Nah, yang sendiri Ronaldo pindah ke kelompok 4, ya. Nanti Zahronitia pindah sini. Oke, terima kasih udah diingatkan nih. Jadi kalaupun ada kalian nggak boleh masuk ruangan sini, kalian nggak dinas sendiri. Sudah, jadi di kelompok 3 ada 3 orang cowoknya. Ibu, maaf salah. Bu, itu salah Bu. Salah, kelompok 4. Salah masuk. Jadi Ronaldo, Faris, sama Ridal ada di kelompok 4. Ya. Kelompok 8 ada Amar sama Rival. Izin Ibu. Ya, silakan. Ini yang tadi yang di kelas A itu Gali sama Dimas Pramudito itu bisa di kelompok 6 aja nggak ya Bu? Kenapa? Tidak apa-apa Ibu, soalnya ada barengannya gitu Ibu. Oh, nggak boleh, enggak. Kalau saya layani permintaan ini, nah nanti akan bertukar semua nih. Ini kita hanya melayani perpindahan untuk kelompok cowok-cowok ini. Tapi kalau sudah saya layani Bu, saya barangnya sini, pindah kelompok sini. Ini sebenarnya daftar hadir sudah daftar kelompok ini udah masuk ke puskesmas dan rumah sakit. Ya, jadi kalau hanya perpindahan karena cowok ini masih bisa mereka terima. Oke, karena kalau Ibu layani kamu Bu, saya barang sini karena bareng berangkat. Nah, yang lain akan minta semua ini, kan ini terbuka. Kita sedang nge-zoom nih. Iya kan? Iya Ibu, maksud saya tadi saya sama Dimas Pramudito itu di kelompok 6 aja gitu Ibu. Kenapa? Kenapa harus di kelompok 6? Jadi maksudnya si Dimas Pramudito aja Ibu yang pindah. Emang siapa nih yang barengan berangkat siapa? Kamu bukannya bareng Galih dan Dimas bareng berangkat? Izin Ibu tidak. Terus yang difasilitasi bareng berangkat siapa? Izin Fauziah Ibu. Kita satu motor. Kenapa Fauziah? Fauziah harus berangkat dengan Galih gitu? Halo, gimana nih? Gimana teman-teman? Setujukah? Dan saya harus buat revisinya cukup banyak ini. Halo? Ini bisa diterima begini? Oh ya, satu lagi yang menjadi pertimbangan adalah jumlah. Nah, kelompok tadi kelompok 8 berapa orang? 4 kan ya? Halo? Halo?
Iya Ibu, 4. 4. Kelompok 6 tetap 5 ya? Tadi kelompok 6 tetap 5 kan? Iya Ibu. Nah, Ibu lupa, pertimbangannya adalah jumlah ini. Nih. Kelompok 6 di kelas berapa tadi Anda? 3A Bu. 3A. Kelompok 6 itu harusnya 4 orang. Di sini berapa orang? 5 Ibu. Nah, ini harus dipertimbangkan. Tolong bantu Ibu. Ini angka-angka di sini, ya. Ini nggak boleh lebih. Jadi contohnya di rumah sakit jam kelompok 1 4 orang, ini harus 4 orang. Sekarang kelompok 1 berapa orang? Kita harus revisi nih, lupa Ibu mempertimbangkan. Ini harus persis sama. Kelompok 2 5 orang harus 5 orang. Boleh lebih asal jangan kurang. Boleh kurang asal jangan lebih. Karena kapasitasnya seperti di RSUD Bekasi cuma 19 orang. Mereka nggak mau lebih. 20 orang yang satunya ditolak nanti. RSUD Koja harus 20 orang. Jangan lebih dari 20. Ibu izin Bu. Ya. Coba Iya, bantu. saya Faris Bu dari kelas 3B. Tadi kan kalau Faris Bu. Iya, tadi kan kelompok saya kan cowoknya 3 ya Bu ya. Terus perempuannya cuma 2 Bu. Apa enggak ini Bu? Apa harus ditambah 1 lagi Bu perempuannya Bu? Karena takutnya kan kita kan cowok-cowok 3 ini nanti takutnya kalau ada ini Bu, teman-teman ceweknya nggak ada temannya gitu Bu. Ini loh Mas, nih, perhatikan Mas. Ini masuk rumah sakit jam, rumah sakit koja, ada jumlah yang dibatasi. Justru sekarang Ibu mau minta kalian ini. Minta kalian melihat jumlah kelompok kalian sudah sama dengan jumlah yang ada di sampingnya ini. Ngerti nggak maksudnya? Paham Ibu. Paham? Ya, sekarang coba dicek masing-masing. Sekarang kelas 3B dulu. 3B kelompok 1 ada berapa orang? Kelas 3B. Kelompok 1 berapa orang? Izin menjawab 5 orang Ibu. Ada 5 orang Ibu. Oke, aman. Kelas kelompok 2? Aduh, mulai dihafal dong. Izin menjawab Ibu, ada 5 orang juga. 5 orang. Kelompok 3? Izin Ibu 4. 4 orang. Berarti nggak apa-apa. Berarti lebih. Ini adalah jumlah yang diminta nih, ya. Oke. Ini 4 orang. Sebentar. Ya, enggak belum nyampe. Masih di kantor. Kenapa? Iya. Izin Ibu, masih di mute kayaknya Ibu. Kelompok 4 berapa orang? Izin jawab Bu, ada 5. Oke, dah aman ya. Oke, ini udah aman. 19 orang. Sekarang masuk ke rumah sakit Koja. Kelompok 5 berapa orang? Izin ada 4 Ibu. Oke, kelompok 6? Izin Ibu ada 4 orang. 7? Ada 4 Ibu. 8? Ada 5 tadi Ibu. Kelompok 8 ada 5. Dia 5. Ini udah 20. Nih butuhnya 20. Nih 19. Ini kenapa jadi lebih ya? Harusnya pas nih. Ada yang lebih nggak? Maksudnya anggotanya. Ini kan udah benar nih 19 kan di atas. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 5 orang. Kenapa kelompok 8 jadi berlima? Kita lihat. Kelompok 8 4 orang Ibu. 8 4 Izin orang. Ibu, 8 4 orang. Kamu gimana sih
Ya, sekarang kelompok 9 4 orang. Aman ya kelas B ya? Udah sesuai dengan kuota. Ini kuota, lupa Ibu. Ini kuota nggak boleh ini, nggak boleh lebih, nggak boleh salah. Oke, sekarang kita masuk ke kelas 3A. Kelompok 1 berapa orang? Izin menjawab 4 orang, Ibu. Kelompok 2? 5 orang, Ibu. 3? 5 orang. 4? 5 orang, Ibu. 6? 5 dulu. 5 orang. Nah, ini lebih nih, harusnya 23 di Bekasi. Nah, ini kurang nih, kelompok 5 harus dikurangin 1 orang. Kita lihat kelompok 5. Yang dikurangin 1 orang, kelompok 5, 5, 5. Nah, ini kelompok 5 nih. Kelompok 5, 1 orang harus pindah. Ya. Jadi kelompok 8, kelompok 5. Kelompok 5, sebentar dulu. Kelompok 5 udah 4 orang, kelompok 6. Berapa orang kelompok 6? Ada 5, Ibu. Kok 5 orang. Waduh, kenapa jadi nggak mix ya? Oke. Kelompok 5 4 orang. Kelompok 5 4 orang nih. Kesininya udah 4 orang semua nih. 3B. Kenapa jadi 5 tadi ya? Izin Ibu, itu 3B tadi yang dibahas 3A, Ibu. Oh iya beda ya. Lupa. Oke, 20, 24 ya. Ini biasanya 23. Oke, jadi di sini berapa nih? 4. Jadi harus, ini udah pas ya. 15 tambah 8 berapa? 23 kan? Anda jumlahnya kelas 3A berapa orang? 43? Iya Ibu, 43. 43. Ini udah harusnya udah 44 dong ke sininya. Di sini kan udah 23 nih. Oke. Kan 9, ini udah 9 kelompok. Bantu dong, bantu saya. Ini kan 223 kan? Yang kelompok yang di rumah sakit CAM nih. Ini kan udah 23 nih. Ya kan? 23. Sisa 20. Ya, sisa 20 kan? Nih. Ini 4 kali 4, 16. Di sini Ibu, kalau di daftar nama kita dari kelompok 6 sampai 9 udah 5 orang Ibu. Oke, 5 semua ya. Salah. Ini memang udah 20. Ya, kuota di rumah sakit Koja untuk kelas A itu 20 orang. Ini terkait pembayaran juga. Jadi kalau lebih, kalau umpamanya kalian masuk kelompok ini, ternyata jumlah yang dihitung 20, padahal di sana 21, itu panjang urusannya. Nah, kelompok 9 udah 5 orang. Udah 5 semua. Oke? Udah beres? Udah pas belum? Atau Rizkia di mana? Di sini ya. Oke. Dah? Ada yang mau komen atau udah rasa cukup? Atau ada permintaan? Seperti permintaan Galih tadi. Ini kayaknya memang Ibu harus membuat usulan baru ini untuk kelompok baru. Jadi kalau memang ada yang mau pindah, kita ini kan, kita fasilitasi mumpung masih dalam segi jumlah udah pasnya. Iya Ibu izin masuk. Tadi kan saya kelompok, maaf Ibu bisa ke 3B nggak Ibu? Ya tadi kan saya kelompok 4 ya Ibu. Terus dipindah ke kelompok 9. Kalau saya tetap di kelompok 4 itu bisa nggak ya Ibu? Apalagi nih alasannya?
Enggak Ibu, karena kan ke kelompok 4 itu kan di Pasar Bo. Nah, emang udah niatnya di Pasar Bo tuh tinggal di rumah mbah saya karena di situ rumahnya. Waduh. Jadi nggak jauh. Nah, itu dia makanya ya berarti memang tidak bisa ya, karena akan ada lagi. Berarti nanti saya harus nanya ke ini ke Faris Anissa Nur untuk kamu pindah. Nanti ada lagi rumah sakitnya dekatnya di sini. Nanti antara rumah sakit dengan puskesmas akan beda kelompok jadinya. Berarti itu kita abaikan aja dulu semua, nggak bisa kita fasilitasi yang begini nih. Kalau puskesmas masih di sekitar Jakarta Jakarta Timur masih bisa dijangkau. Ini Dila namanya memang sepanjang ini Dila. Bukan dua. Iya. Oke. Tadi ini semua. Oke, udah. Berarti kita tidak membuka forum untuk perpindahan anggota kelompok lagi kecuali untuk pemenuhan kuota laki-laki perempuan dan kuota rumah sakit. Nanti nggak fair untuk yang lainnya, ya. Oke. Karena permasalahan itu pasti banyak, ya. Nanti ada lagi Bu, saya mau kos barang sini bisa satu nih, akhirnya kacau semua kelompoknya, ya. Kalau tidak ada Ibu rasa cukup ikhlas ya, nerima ya. Karena pasti yang dari ujung sana ke ujung sana, yang sini ke sini udah pasti terjadi. Karena kalau mau untuk memfasilitasi 119 orang jumlah Anda, nanti pusing ngaturnya. Kasihan Bu Mia. Karena Bu Mia ini saya harus minta Bu Mia merevisi surat ini. Ya, karena terkait dengan kuota laki-laki tadi. Ibu, karena ya kenapa? izin bertanya Ibu, untuk nanti kita dinas di rumah sakit ataupun di puskesmas nanti, apakah kita perlu ada tambahan gaun atau cukup dengan pakai baju dinas kita putih-putih? Cukup putih-putih. Ya, cukup putih-putih, nggak perlu pakai baju oka, itu nggak perlu. Jadi kalau Anda dinas malam, Anda tetap pakai baju putih. Ya. Kecuali kalau Anda dinasnya di luar gedung baru putih coklat. Izin Ibu, berarti nanti di puskesmas kita pakai tetap putih-putih atau bagaimana Ibu? Putih-putih. Tetap berpakaian putih-putih. Jadi puskesmasnya itu di poli dan di kamar bersalin serta ruang nifas. Jadi pakaiannya putih-putih. Sudah? Sudah cukup? Ya mungkin sudah cukup Ibu. Ibu izin masuk Ibu. Boleh, boleh. Kalau untuk ketentuan pakai sepatu itu pakai sneakers boleh nggak ya Bu? Boleh. Oh berarti boleh ya Bu, tidak ada ketentuan dari rumah sakit, nggak diperbolehkan ini. Yang penting tidak berbunyi. Anda pakai pakai baju putih, pakai sneakers putih. Jangan hitam ya, putih. Izin Ibu, kalau untuk sandal yang seperti di lab gimana Ibu? Nggak boleh. Berarti untuk sneakers saja boleh Ibu? Boleh. Kecuali kalau Anda di kamar bersalin, dinas di kamar bersalin baru Anda pakai sendal krok atau apa gitu. Tapi biasanya udah disediakan juga, tapi biasanya diminta pakai sendal jepit sih atau sendal krok untuk di kamar bersalin. Kalau di rumah sakit biasa Anda pakai sneakers, pakai sepatu. Ibu, untuk sneakernya boleh ada talinya atau enggak ya Bu? Boleh. Yang penting putih ya. Oke Ibu, makasih. Jangan warna merah, biru, hitam, putih. Ya.
Karena itu kan nyaman. Anda akan dinas seharian, jalan sana, jalan sini. Dah? Terus yang laki-laki jangan pakai kaos di dalamnya, terus baju kalian dibuka kancingnya segala, pakainya singlet bukan kaos ya, jadi kesannya jadi kayak baju luaran gitu, baju dinasnya, pakainya pakai singlet ya, yang rapi, rambutnya dipotong pas dinas di rumah sakit, kuku jangan sampai ada yang panjang. Satu ya, Ibu ingatkan lagi, jangan sampai kuku kalian panjang. Terus pakai perhiasan juga dibatasi. Cuman pakai jam tangan aja. Terus yang biasa pakai kontak lens yang warna-warni ke rumah sakit jangan pakai itu, ke puskesmas jangan pakai. Kalau memang Anda pakai kontak lens terkait dengan minus, cari warnanya yang netral, jangan warna biru, coklat gitu yang nggak sesuai dengan ini Anda. Ya, udah? Ibu izin bertanya, Ibu. Mengenai sarung tangan, itu kan handscoon kalau yang dinas PKKD kemarin tuh harus bawa sendiri ya, Bu? Sama hand sanitizer juga. Ya, nanti akan ada sosialisasi melalui online biasa. Rumah Sakit Bekasi, Koja akan melaksanakan dan ikuti instruksinya. Apa disuruh bawa, apa enggak gitu. Ya, karena aturan rumah sakit beda-beda. Nanti ada sosialisasinya ada. Ya. Siapa yang dinas di rumah sakit Koja, tanggal sekian dilakukan sosialisasi, biasanya online. Atau sekarang udah offline kali. Biasanya hari pertama itu sosialisasi dulu. Sudah? Ya, Ibu izin masuk. Untuk masalah absensi itu bagaimana ya, Ibu? Kenapa absensi? Anda dinas 2 minggu berarti absensinya 2 lembar. Seminggu 1 lembar. Jadi kalau Anda dinas malam, hari ini dinas malam, Anda bikin absennya tetap 2 hari, hari ini sama besok. Jadi lepas itu dihitung karena Anda dinas malam itu kan panjang waktunya. Jadi full 6 hari itu harus ada tanda tangan Anda. Untuk pembuatan absensinya itu dari Sipen atau dari Ibu yang buat? Kok absensi saya yang buat? Anda waktu praktek PKKD kemarin gimana? Halo, Anda tinggal minta ke Pak Danang minta absen praktek klinik untuk mahasiswa dan format bimbingan untuk dosen. Jadi selama seminggu itu Anda wajib membuat 3 lembar absensi dari pembimbing, ada formatnya, sedangkan untuk praktek klinik hanya daftar kehadiran Anda praktek klinik hanya 2 lembar karena 2 minggu. Nah, nanti 2 form itu harus ditandatangan oleh si AI ruangan sama ada cap. Sama seperti kemarin waktu Anda praktek klinik. Jadi Anda ngeprint sendirilah. Ya, jadi umpama kelompok 1 yang ngeprint 2 lembar absensi praktek klinik Anda yang daftar tanda tangan mahasiswa dan kedua pembimbing, yang satunya 3 lembar format bimbingan pembimbing institusi. Jadi selama seminggu berarti ada 6 format bimbingan pembimbing, 2 daftar hadir praktek klinik. Ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Jangan diminta ke Sipen, kasihan amat Sipennya. Anda udah buyar satu kemana, siapkan sendiri. Biasanya diminta kepada Pak Danang minta format daftar absensi mahasiswa sama pembimbing gitu. Nah, perbanyak seperti Ibu bilang tadi, daftar hadir Anda 2 lembar, yang untuk pembimbing 6 lembar. Seminggunya ada 3 lembar.
Nanti minta tanda tangan CI sama cap ruangan. Serahkan ke pembimbingnya pada saat datang. Nah, pembimbing yang ada di daftar itu namanya sesuai ini. Sesuai dengan daftar ini. Kelompok 1, 2, dan 3 Bu Deswani, 45 Bu Yuli, 67 Bu Sapdewi, 89 Bu Sri Juwita. Sama dengan Anda mengumpulkan logbook. Tapi yang datang kami biasanya mencar. Jadi karena banyak sekali, puskesmas aja ada 9, rumah sakit ada 2. Jadi kami datang umpama 2 orang ke puskesmas ini dan ini. Jadi datang itu kami bimbing semua yang ada di situ. Datang ke rumah sakit CAM semua kelompok kami bimbing. Datang ke rumah sakit Koja semuanya dibimbing. Jadi bukan 4-4-nya datangin kelompoknya masing-masing, bukan begitu teknik bimbingannya karena kami hanya sedikit, ruangan banyak. Oke? Paham sampai sini? Halo? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, Ibu rasa cukup. Nanti Ibu perbanyak, nanti bisa diinfokan di mana ngambil hard copy-nya ya. Halo, Ibu bisa live? Iya, Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih, Ibu. Sudah diambil screenshot-nya? Belum, Ibu. Ini mau minta screenshot. Oke. Mulai dari kelas A dulu ya? Kelas Ya, A. raise hand kelas A. Oke, untuk slide pertama. Slide kedua. Sudah, Ibu. Lanjut ke kelas B. Oke, buat teman-teman kelas B bisa raise hand dan on cam terlebih dahulu. Untuk Rizky Hairul bisa di lower hand. Untuk Clarissa, apakah bisa on cam? Lagi di toilet, Pen. Oke. Ya, untuk kelas B sudah, Ibu. Iya, Ibu, untuk screenshot-nya sudah selesai, Ibu. Sudah selesai, Ibu izin live ya. Makasih. Ya baik, makasih, Ibu. Makasih, Ibu. Assalamualaikum. Makasih, Ibu.